Hai teman-teman, terima kasih udah klik video ini, dan bagi kalian yang baru datang, silahkan subscribe channel aku. Jadi kali ini aku mau ngebahas tentang 3 pembunuh berantai paling terkenal di dunia. Kalau kalian penasaran, ikutin terus ya. Pembunuh berantai. Apa yang terlintas di benak kalian ketika aku bilang kalimat ini? Apakah kalian langsung memikirkan satu tokoh seperti Ted Bundy atau Zodiac Killer? Yes. Kali ini kita akan membahas mengenai betapa kejam dan sangat tidak manusiawinya para pembunuh berantai ini. Pertama adalah Luis Alfredo Garavito. Luis Alfredo Garavito adalah seorang pembunuh berantai, pemerkosa, dan juga nekrofilia yang berasal dari Kolombia. Luis Alfredo Garavito lahir pada tanggal 25 Januari 1967 dan memulai aksinya sekitar tahun 1991 hingga 1999. Luis melalui masa kecil yang sangat suram dan merupakan mimpi buruk bagi dia. Seperti banyaknya pembunuh berantai dan juga kriminal lain yang melewati masa kecil yang sangat tidak menyenangkan, Luis ini lahir di tengah-tengah keluarga yang bisa dibilang berantakan karena ibunya adalah seorang pekerja seks komersial dan ayahnya adalah seorang pecandu alkohol. Jadi setiap hari dari dia kecil, Luis ini udah ngelihat ibunya dipukuli, dianiaya oleh ayahnya. Belum lagi ayahnya suka memaksa Luis untuk melihat ibunya saat ibunya sedang bekerja. Jadi kalian bisa bayangkan betapa hancurnya hati Luis, betapa rusak mentalnya karena lingkungannya yang sangat berantakan ini. Jadi karena Luis ini tidak tahan dengan keluarganya yang selalu menganiayanya, dia kemudian kabur dari rumahnya. Dan kabur, dia jadi anak jalanan, tapi kemudian dia ditangkap. Sayangnya dia ditangkap bukan oleh orang baik, tapi oleh seorang pedofilia. Jadi Luis ini ditangkap dan disalurkan ke penampungan anak-anak yang bekerja untuk pedofilia seperti itu, dan akhirnya dia diperkosa dan akhir masa kecilnya di sana. Setelah itu Luis berusaha untuk kabur lagi dan akhirnya dia berhasil kabur dari penampungan anak-anak itu, dan dia kemudian bergabung dengan geng pemuda dan dia melakukan perjalanan ke seluruh negeri. Jadi pembunuhan pertama Garavito ini berawal di sekitar tahun 1992 di Kolombia. Jadi dia sudah memastikan kalau dia itu bakal menyasar anak-anak laki-laki yang berusia 6 hingga 16 tahun. Nah, pendekatannya Garavito ini dengan berbagai hal ya. Mungkin seperti Ted Bundy yang menyamar pura-pura lemah kepada wanita-wanita kemudian minta dibantu. Kalau Garavito ini pura-pura menjadi seseorang seperti contohnya pendeta, atau mungkin pengedar narkoba, atau pedagang kaki lima, atau orang-orang yang menawarkan jasa kepada anak jalanan, menawarkan pekerjaan maksudnya. Jadi anak-anak jalanan ini kan gampang banget ya diiming-imingin dengan permen, mungkin dengan uang, dengan pekerjaan, dan akhirnya anak jalanan yang rata-rata laki-laki ini tertarik dengan Garavito. Kemudian diajaklah dia jalan kaki sampai ke suatu daerah terpencil. Nah, selama jalan kaki itu kan mereka udah capek kaki, capek badan gitu kan. Jadi mereka udah nggak punya tenaga buat ngelawan Garavito. Apalagi mereka kan kecil, sedangkan Garavito itu kan udah pria dewasa 30 tahunan kan. Akhirnya sampai di daerah terpencil itu, Garavito dengan teganya, dengan kejinya memperkosa mereka. Memperkosa, kemudian menganiaya dan akhirnya membunuh mereka. Nah, mungkin disebabkan karena yang hilang ini adalah anak-anak jalanan yang tidak diinginkan orang tua atau bahkan tidak punya orang tua. Jadi kasus mereka ini menumpuk karena tidak ada yang sadar mungkin ya kalau si ini nggak ada, si ini hilang, si ini kemana gitu. Karena mereka kan anak jalanan. Hingga akhirnya pada tahun 1998 setelah berpuluh-puluh, beratus-ratus anak hilang di Kolombia, pemerintah mulai sadar kemana nih anak-anak. Akhirnya pemerintah mengutus polisi untuk cepat-cepat menyelidiki kasus ini. Hingga kemudian terbongkarlah Luis yang merupakan dalang dari penculikan, pemerkosaan, dan pembunuhan sebanyak 172 anak laki-laki. 172. Tapi dia hanya mengakui sebanyak 140 dan kemudian pengadilan menjatuhi dia hukuman atas 138 anak. Dan dia dijatuhi hukuman selama 1853 tahun di penjara. Sebenarnya di Kolombia itu hukuman penjara tertinggi 40 tahun. Dan di sini juga ada desas-desus dia itu
selama 22 tahun dikurungnya. Jadi kemungkinan 2021 ini dia bebas. Tapi kemudian ada kabar yang beredar bahwa Gravito ini secara realistis dipenjara selama sekitar 80 tahun. Jadi actually dia udah nggak ada setelah 80 tahun ya kan. Karena sekarang waktu ditangkap aja umur dia 30 tahun. Tambah 80, umur dia 110 tahun. Pembunuhan kedua. Jadi pembunuh berantai kedua adalah Zodiac Killer. Yep, pembunuh berantai paling terkenal di dunia ini yang mungkin kalian sering banget dengar namanya Zodiac Killer walaupun identitas aslinya sampai detik ini masih belum ada yang tahu. Setelah lebih dari 50 tahun masih belum juga terungkap ya. Jadi Zodiac Killer ini adalah seorang laki-laki yang berasal dari California, Amerika Serikat dan melancarkan aksi pembunuhannya di California, Amerika Serikat. Ia dicurigai telah membunuh setidaknya 37 orang, namun ia didakwa atas 7 pembunuhan. Di antaranya 5 pembunuhan hingga tewas dan 2 korban luka-luka. Jadi pembunuhan oleh Zodiac Killer diawali pada tahun 1968, tepatnya pada bulan Desember, ketika seorang pria dan wanita ditembak di mobil mereka. Kemudian pada Juli 1969, selang 7 bulan, pria dan wanita lain juga ditembak, namun sang pria berhasil selamat dan memberikan kesaksian. Kemudian pada tahun yang sama, pasangan wanita dan pria ditusuk di dekat sungai hingga meninggal, tetapi sang pria selamat, jadi wanitanya yang meninggal. Kemudian pada Oktober 1969, seorang supir taksi ditembak di San Francisco. Sang pembunuh sendiri, Zodiac Killer ini telah mengakui 37 pembunuhan. Dia mengakui lewat surat ya, karena dia kan gak pernah ketangkep kan. Ada salah satu suratnya yang terkenal yang dikirim ke media cetak San Francisco Chronicle. Aku bacain ya. Aku harap kamu bersenang-senang saat mencoba menangkapku. Saya tidak takut dengan kamar gas, karena kamar itu akan mengirim saya ke surga lebih cepat. Karena saya sekarang memiliki cukup budak untuk bekerja untuk saya. Betapa sombong dan arogannya ya pembunuh ini, tapi memang sampai sekarang belum ketangkap juga sih. Aku kurang tahu ya, mungkin di tahun 1960 sampai 1970 itu banyak teknologi itu belum canggih kayak sekarang, kayak DNA dan lain-lain, sidik jari itu belum secanggih sekarang. Jadinya pembunuh-pembunuh zaman dulu itu banyak yang nggak terungkap gitu. Padahal korbannya banyak banget, contohnya ini. Nomor 3 adalah Jack the Ripper. Jack the Ripper, aku yakin kalian semua udah pernah dengar nama Jack the Ripper karena ini merupakan salah satu pembunuh berantai paling terkenal di dunia. Dan ini pembunuh berantai abad 19 awal, tepatnya 1888, yang berasal dari London. Jack the Ripper merupakan nama samaran dari seorang laki-laki yang berasal dari London. Dia sangat terkenal saat itu karena cara pembunuhannya yang tidak biasa. Kenapa tidak biasa? Karena dia diketahui telah menculik dan membunuh 5 wanita sekaligus dan memutilasi tubuh mereka. Tapi masalahnya yang tidak biasa di sini, dia memutilasi tidak seperti pembunuh-pembunuh yang lain. Jadi dia itu mutilasinya dengan sangat rapi, sangat bersih, seakan-akan dia itu belajar ilmu pengetahuan tentang anatomi manusia. Seakan-akan dia itu dari bidang anatomi manusia. Jadi itu yang disebut tidak biasa. Karena kan seperti yang kita tahu, manusia ini kalau dimutilasi atau dipotong-potong itu kan akan berantakan ya. Maksudnya kalau kita nggak tahu ilmu anatomi manusia, lemaknya banyak dan lain sebagainya. Tapi di Jack the Ripper ini korbannya itu benar-benar rapih gitu potongannya. Jadi polisi saat itu menspekulasi bahwa Jack the Ripper ini mungkin dari seseorang dengan background kedokteran atau seseorang dengan background yang mempelajari ilmu anatomi manusia. Oke, dari kelima pembunuhan ini, 5-5-nya terjadi di distrik Whitechapel di East End, London pada tanggal 7 Agustus hingga 10 September 1888. Jadi cuma 1 bulan kurang lebih dia sudah membunuh 5 orang wanita, dan jarak pembunuhan dari pembunuhan satu ke pembunuhan lain itu sekitar 1,6 km. Jadi A ke B 1,6 km kayak gitu. Nah, dia ini metodenya sama dengan Zodiac Killer, atau mungkin Zodiac Killer yang meniru dia, karena Zodiac Killer kan lahir jauh setelah Jack the Ripper ya. Jadi dia juga mengirim surat-surat ke London Metropolitan Police Service atau dikenal dengan Scotland Yard. Jadi isi suratnya kurang lebih sama juga seperti Zodiac Killer, mengejek polisi, dan dia membeberkan tentang aktivitas pembunuhannya. Dia cerita kayak
tadi aku habis bunuh ini gitu lah ya, kayak gitulah ilustrasinya ya. Dan dia juga memberikan spekulasi atau clue-clue tentang korban yang akan ia bunuh selanjutnya. Tapi sayangnya saat itu petugas polisi tidak dapat memecahkan clue-clue tersebut, sampai akhirnya ya ada korban lagi. Nah, Jack the Ripper ini adalah julukan yang berasal dari sebuah surat yang dia kirimkan sendiri, dan dia menyebut dirinya sebagai Jack the Ripper. Tentunya bukan nama asli ya. Nah, walaupun pemerintah dan juga polisi Inggris ini telah melakukan investigasi yang begitu panjang, yang begitu banyak, dan melibatkan banyak sekali polisi, petugas, dan tenaga ahli lainnya, tapi Jack the Ripper-nya tidak kunjung terungkap dan tidak kunjung tertangkap. Entah kenapa. Dan memunculkan banyak-banyak teori ya tentang keberadaannya atau siapakah Jack the Ripper ini. Ada yang bilang dia itu merupakan seorang pelukis terkenal, ada yang bilang dia seorang imigran dari Polandia, ada juga yang bilang kalau dia itu cucunya dari Ratu Victoria. Jadi kayak benar-benar sangat bias karena masih belum terungkap sampai detik ini. Jadi itulah 3 pembunuh berantai paling terkenal di dunia yang aku pilih. Yang pertama itu Louis Gravito, lalu ada Zodiac Killer, dan juga ada Jack the Ripper. 2 dari 3 pembunuh berantai ini tidak pernah tertangkap, tidak pernah terungkap. Jadi aku nggak bisa ceritain tentang masa kecilnya atau kenapa sih dia melakukan pembunuhan, motifnya apa. Kecuali yang tadi Louis Gravito kita bisa mengasumsikan berdasarkan cerita masa kecil yang begitu kelam ya, mungkin dia itu trauma dan mungkin ada hal-hal di balik itu, karena aku juga nggak baca tentang motifnya si Gravito ini. Tapi tetap apapun alasan pembunuhan itu sangat tidak baik, sangat tidak boleh, sangat tidak terpuji. Itu merupakan sesuatu yang melanggar hukum dan juga pastinya dosa besar ya. Dan ya aku harap kedepannya tidak ada lagi pembunuh-pembunuh berantai yang berkeliaran di luar sana. Semoga semuanya tetap aman, semuanya tetap damai. Dan ya sekian, terima kasih teman-teman udah mengikuti video aku yang ini. Nantikan video aku selanjutnya. Kalau kalian mau request silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa DM Instagram aku aja. Kalau kalian mau request juga bisa @maridesi_. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata. Jaga kesehatan semua, bye.